Besti Keuangan, selamat datang kembali di channel kami, Ilmu Keuangan. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang gimana sih caranya kelola keuangan bisnis habis lebaran. Dan pastinya ada simulasi dan studi kasusnya. Langsung aja, yuk simak videonya. Jadi pasca lebaran pastinya banyak bisnis yang biaya operasionalnya meningkat, ada juga nih yang omsetnya itu juga sampai turun. Nah untuk itu penting banget untuk kelola keuangan bisnis kita supaya tetap sehat dan lancar. Jadi kali ini kita mau melakukan simulasi dan juga bahas studi kasus mengenai cara kelola keuangan bisnis pasca lebaran. Oke, pertama-tama kita perlu cek neraca keuangan kita. Intinya kita tuh perlu tahu berapa sih pemasukan kita dan juga pengeluaran kita pasca lebaran ini. Langkah pertama, kita perlu evaluasi pemasukan kita. Kira-kira berapa sih pemasukan kita pada saat sebelum lebaran? Dan juga berapa sih setelah lebaran? Dari sini kita bisa lihat kisaran penurunan omset dari bisnis kita. Yang kedua, evaluasi pengeluaran. Kira-kira berapa sih pengeluaran yang kita keluarkan? Dan juga dari sini kita bisa nih untuk mengurangi pengeluaran kita atau bahkan menghentikan sementara beberapa pengeluaran. Nah, selanjutnya kita buat perencanaan untuk pengeluaran. Nah, di sini kita merencanakan pengeluaran untuk beberapa bulan ke depan. Dan jangan lupa sisihkan untuk dana darurat juga ya. Yang keempat, optimalkan pemasaran. Nah, coba deh kamu buat program-program seperti diskon atau bundling. Nah, gunanya untuk mengefektifkan atau meningkatkan penjualan kita. Yang kelima, pertimbangkan pinjaman. Kalau misalkan diperlukan, kamu bisa melakukan peminjaman di bank atau ke kerabat terdekat, asalkan diatur dengan baik dan juga bisa dicicil. Oke, sekarang kita langsung ke contoh simulasinya nih. Misalnya nih, kita punya bisnis. Menjelang lebaran atau pada saat lebaran, omset kita itu 50 juta per bulan. Tapi pasca lebaran, omset kita turun nih, jadi 30 juta per bulan. Sementara ada biaya operasional yang perlu kita bayar, misalnya sebesar 20 juta per bulan. Nah kalau kayak gini, gimana ya cara atur keuangan bisnisnya? Langsung aja ke simulasinya. Dari contoh tadi, berarti pemasukan kita yang semula 50 juta, jadi 30 juta per bulan. Kedua, sementara biaya tetap kita itu per bulannya itu 20 juta. Jadi saldonya kalau misalkan pemasukan dikurangin pengeluaran, itu kan sama dengan 10 juta nih. Oke, coba kita terapin strategi yang tadi. Yang pertama, evaluasi pengeluaran. Nah, misalnya kita bisa mengevaluasi pengeluaran dengan mengevaluasi 2 juta, yaitu dengan mengurangi dari biaya promosi dan juga biaya listrik. Yang kedua, kita buat rencana pengeluaran. Misalnya nih, kita merencanakan 18 juta per bulan dan 2 juta untuk dana darurat. Oke, yang ketiga, optimalisasi pemasaran. Di sini kita bisa memberikan diskon dan juga bundling. Yang harapannya, misalnya berhasil nih, kita bisa mendapatkan 35 juta sebulan. Selanjutnya, pertimbangkan pinjaman. Nah, misalnya apabila diperlukan, kita bisa mengambil pinjaman misalnya 5 juta rupiah dan kita cicil untuk per bulannya 1 juta. Jadi, intinya menata keuangan bisnis pasca lebaran itu sangat penting ya buat kesehatan bisnis kita. Untuk memastikan bisnis kita lancar dan juga sehat. Dengan evaluasi pemasukan dan pengeluaran, membuat rencana pengeluaran, optimalisasi pemasaran, dan juga mempertimbangkan pinjaman, kita bisa menghadapi situasi pasca lebaran dengan lebih baik. Semoga tips tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!